tentang penanganan masalah terorisme tanah air, khususnya oleh rekan-rekan Densus 88 anti teror Polri. Kita ke Makassar, ya, sampai hari ini dari korban 20 korban kasus gereja katedral di Makassar, alhamdulillah sekarang tinggal 4 korban yang masih di rumah sakit Bayangkara di Makassar. Tinggal 4 dirawat dan mudah-mudahan keempatnya pun keadaannya semakin membaik. Lalu penanganan terhadap pelaku sampai siang hari ini, Densus terus mengembangkan masalahnya. Telah diamankan sampai siang hari ini 18 yang diduga terlibat di dalam kasus gereja katedral di Makassar. Khususnya ini kelompok Villa Mutiara, sudah 18, dan salah satu otak pembuat bom yang digunakan untuk meledakkan, saudara W, ini laki-laki, itu pun telah turut diamankan. Kasus tetap dikembangkan terus, diusut, sehingga betul-betul kelompok Villa Mutiara ini bisa dituntaskan. Kemudian untuk penanganan yang lain, di NTB tetap 5, kemudian di Jawa Timur ada 2 sekarang yang diamankan, kemudian di Jakarta sudah 7 yang Condet dan Bekasi. Sekarang jumlahnya sudah 7 diamankan oleh Densus 88, dan tentunya kasus-kasusnya akan terus dikembangkan, diusut tuntas. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian bagaimana masalah-masalah terorisme di tanah air bisa ditangani. Pak, terkait identitas, itu apakah kan kemarin beberapa kejadian dari pengembangan kan dilakukan ya Pak ya? Apakah ini juga yang di mana? Dari yang di gereja katedral, terus juga yang kemarin di Baris Krim itu kan umur dia masih 8 muda, 25 tahun. Apakah ke-18 teroris ini juga terduga teroris yang sudah diamankan juga memiliki usia yang juga Di Makassar? Ya, di Makassar ada yang berumur milenial dan ada juga sudah paruh baya seperti itu. Ya, tapi kelompok-kelompok milenial ada di Villa Mutiara. Teror yang ZA seperti kita ketahui bersama, dugaan keras ini lone wolf, artinya ini atas inisiasi sendiri dan yang bersangkutan pun melakukan sendiri. Ini dugaan sementara. Walaupun demikian, tentunya Densus tetap mendalami jika ada kelompok atau jaringan yang ada di balik aksi ZA kemarin. Densus masih mendalami. Mungkin untuk menganalisa bagaimana ZA mengamankan pos penjagaan dan kemarin kan juga sempat beredar kabar ada pelaku lain ya Pak, ini apa bisa dikonfirmasi? Jadi satu hal yang tidak bisa dihindari oleh Polri sebagai salah satu tugas pokoknya adalah pelayan masyarakat. Ini sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri adalah salah satunya sebagai pelayan masyarakat. Jadi ini satu hal yang tidak bisa dihindari ketika markas-markas kepolisian didatangi oleh masyarakat yang memiliki kebutuhan daripada pelayanan Polri. Kasus kemarin juga serupa seperti itu ketika yang bersangkutan ZA datang seakan-akan menjadi bagian masyarakat yang membutuhkan daripada pelayanan Polri. Telah masuk di bagian pintu belakang Mabes Polri dan telah dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang tentunya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk pengamanan di markas-markas Polri, khususnya di Mabes Polri. Yang bersangkutan masuk di pintu belakang dan seperti biasa seakan-akan seperti masyarakat yang memiliki kebutuhan akan pelayanan Polri,
masuk dan tiba-tiba melakukan aksinya ya, di pos pengamanan bagian depan seperti itu. Sekali lagi, gimana? Ada indikasi dia sebelum masuk sudah memantau atau apa Pak? Tidak ya, dia datang seperti masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri seperti itu. Ya. Kalau lone wolf itu perbuatannya seperti apa? Bagaimana? Kalau lone wolf itu Lone wolf, lone wolf itu inisiasi sendiri dan melakukannya sendiri. Tapi pasti kan dia Mereka mendapat itu semua. Sekarang ini internet kan luar biasa. Apapun dari internet, dari media sosial, semua bisa dia dapatkan. Kemungkinan ya, kalau lone wolf seperti ini, mereka mendapatkannya sendiri. Salah satunya melalui media internet, ya, melalui media sosial yang ada sekarang, banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi satu orang ya Pak ya, konfirmasi hanya satu orang ya? Iya, tidak ada ZA. pelaku lain, Pak. Tidak ada, walaupun saya lagi Densus mendalami kasus tersebut. Terkait senjata yang digunakan, Pak. Yang jelas ini masih didalami masalah senjatanya, karena juga ditemukan salah satu kartu tanda anggota dari sebuah klub menembak. Ya. Polri sedang mendalami, berkoordinasi juga dengan Perbakin, masalah klub ini sedang didalami. Pak, sama sisi Pak. Kenapa? Enggak senjata. Nah, itu nanti kita koordinasi dengan klub, karena biasanya yang mengeluarkan itu atau bisa didapat dari klub dan juga langsung dengan KTA-nya. Ini sedang kita dalami masalah senjatanya itu ya. Sedang didalami ya. Pak, ZA ini kan sedang terlihat menembak Pak dengan CCTV. Itu petugas ada yang kena nggak? Alhamdulillah tidak ada petugas yang terluka dengan aksi ZA kemarin. Berarti tidak ada satupun tembakan yang terkena ke petugas ya? Sampai saat ini tidak ada petugas yang terluka dari aksi ZA kemarin. Dan ZA harus dilumpuhkan Pak ya? Kenapa? Posisi ZA itu harus dilumpuhkan ya Pak, kan yang disayangkan itu apa bisa ditangkap atau seperti apa? Tidak ada. Situasi sekarang ya, ketika melakukan penyerangan dan dilihat menggunakan senjata yang bisa mematikan, tentunya apalagi masuk ke markas Polri, ini sah saja ketika dilakukan pelumpuhan seperti itu. Awalnya ingin melumpuhkan. Pak, kenapa bisa lolos senjatanya Pak? Kenapa? Kenapa bisa lolos senjatanya? Kenapa? Ada pemeriksaan tas Pak dalam Nah, ini masuk. makanya tetap ya kita lakukan audit masalah pengamanan. Kita lihat nanti dari hasil audit apabila memang ditemukan kekurangan, kelemahan, ini akan kita perbaiki. Ya. Mudah-mudahan hari ini sudah masalah pengamanan markas kepolisian tidak hanya di Mabes, tapi seluruh wilayah markas-markas kepolisian tentunya pengamanannya akan lebih baik lagi ya, dan terus meningkatkan kewaspadaan. Kalau dari lidik sementara Pak, senjatanya ditaruh di mana ya? Enggak, bawa dia. Kalau dari lidik sementara senjata ditaruh di mana Pak? Kenapa? Senjata yang digunakan Saudi disimpan di Gimana mana? gimana sih sampai bisa masuk lolos itu? Setelah itu yang masih kita dalami karena tersangkanya kan ZA meninggal dunia. Kalau Dia yang berdasarkan dimungkinkan dia masukkan di ya, bagian tubuhnya, entah di pinggang atau di mana, ya. Dan itu kenyataannya memang lolos dari penjagaan. Ya. Ini sedang diaudit masalah pengamanan. Sempat ada Ya. pemeriksaan badan nggak Pak terhadap senjata ini sebelum masuk ke dalam Mabes atau pemeriksaan tas karena kan senjata bisa sampai. Ya, ini sedang didalami ya, sampai lolos seperti itu. Dan sekali lagi itu menjadi bagian audit bagaimana pengamanan di Mabes Polri. Dan juga sekali lagi markas-markas polisi di wilayah. Apa bakal memeriksa Baik. anggota yang di petugas? Ya pasti itu diperiksa ya untuk lebih memperjelas bagaimana ZA bisa sampai masuk dan melakukan aksinya di Mabes Polri. Kelalaian gimana Perbakinnya Pak? sudah terkonfirmasi Pak? Bagaimana? Perbakinnya sudah terkonfirmasi dengan profilnya? Ya nanti akan kami sampaikan. Yang jelas berkoordinasi dengan Perbakin tentang KTA tersebut dan bagaimana klub menembak tersebut. Nah, kita koordinasi dengan Perbakin masalah. Pak, selain pistol atau itu apa atau airgun itu ada senjata tajam nggak di bawah ZA? Sementara itu tidak ada. Penanganan di sekitar Mabes Polri bagaimana ini? Ya sudah, kita dengan peristiwa kemarin tentunya banyak belajar dari itu semua. Saya katakan tadi kita mengaudit bagaimana pengamanan di Mabes Polri yang ada
berjalan, dan kalau ada masih kekurangan-kekurangan kita perbaiki. Mudah-mudahan hari ini sudah semakin baik, ya, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi kejadian-kejadian semacam ini di Mabes Polri maupun di markas-markas kepolisian di wilayah. Ada penjagaan nggak? Bagaimana? Ada tambahan penjagaan? Penjagaan tetap, ya, penjagaan tetap, hanya diperketat, ya. Masalah pemeriksaan dan sebagainya ini akan lebih diperketat lagi. Oke. Pak, apa tugasnya di pos pengamanan kemarin ini yang melepaskan senjata, apakah akan diberikan sanksi atau seperti apa? Ya, kita periksa apabila ada kelalaian, ada SOP yang dilanggar, ya tentunya akan diberikan tindakan. Berapa orang, Pak? Jumlah petugas di sana itu ada berapa orang, Pak? Yang akan diperiksa terkait dengan Itu kan full gitu ya, itu ada tugas pagi sampai malam sampai pagi. Itu diatur oleh Yanma untuk pengamanan markasnya. Pak Rusdi, Tugas-tugas akan diperiksa. Pak Rusdi, kemarin kan kalau misalnya melihat motif dari pelaku ini kan pertama ketika datang langsung menanyakan di mana letak kantor posnya. Iya. Nah, apakah dari para petugas yang memang bertugas di kantor pos itu juga diperiksa? Mungkin apakah memang memiliki indikasi permasalahan dengan yang bersangkutan atau tidak? Karena kan tujuan pertamanya kenapa langsung ke kantor pos dan tidak menyerang ke lokasi lain gitu, Pak? Ya. Ada wawancara juga. Ya, ini Pemeriksaan tentunya, juga. ya toh, Polri sekali lagi, ya tugas pokoknya ketika melayani masyarakat. Ketika yang bersangkutan menanyakan kepada petugas, ya tentunya petugas akan melayani dengan baik. Ketika ditanya di mana posnya, ya akan menunjukkan seperti itu. Dan ternyata ada rencana lain dari yang bersangkutan. Pada prinsipnya sesuatu yang tidak bisa dihindari ketika Polri melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, tentunya akan melakukan sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Senjata pelaku itu termasuk senjata yang bisa dijual di pasaran. Itu masih didalami teknis seperti itu. Pak, ini sih ada Masih didalami oleh Densus. Terkait map kuning yang kemarin dibawa sama Pak Isi, udah ada konfirmasi belum? Itu hanya map kuning saja. Isinya masih didalami oleh Densus. kemarin kata Pak Polri ada tulisan-tulisan di dalam map Ya, kuning itu dia. Itu masih didalami oleh Densus. Isi-isi atau tulisan yang ada dalam map kuning masih diteliti, didalami oleh Densus. Oke? Rekan sekalian, terima kasih. Ya. Sedikit Pak, yang mengenai Bom Makassar, benar kalau pelakunya itu sedang dalam keadaan tahanan sampai 4 bulan. Kita belum dapat informasi itu. Nanti kita tanyakan pemeriksaan dari Pusdokes untuk bisa memastikan itu, karena kondisi tubuh ya dari yang bersangkutan sudah bercerai-berai seperti itu. Ya. Pelaku itu didemo dari kampus atau karena permasalahan terorisme juga? Nanti kita dalam masalah itu. Yang jelas sudah semester 5 harus meninggalkan kampus. Kita meneliti lagi, mendalami penyebabnya ketika semester 5 harus meninggalkan kampus. Ya. Pengamanan pasca Pak, jumlah personil seluruh Indonesia berapa Pak? Yang jelas begini, rekan-rekan sekalian, sekali lagi, pasca dalam kepolisian masuk dalam kalender Kamtibmas. Kalender Kamtibmas adalah satu kegiatan yang tiap tahun berulang dan selalu akan terjadi, termasuk pasca. Pasca adalah tiap tahun ini kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat, khususnya umat Nasrani. Karena udah kalender Kamtibmas, berarti sudah ada persiapan pengamanan untuk kegiatan pasca itu sendiri. Dan tentunya melihat situasi kekinian dengan kasus Makassar, Mabes Polri telah memberikan jukrah, petunjuk dan arahan kepada satuan wilayahan untuk lebih mewaspadai lagi akibat aksi dari terorisme ini sendiri, khususnya pengamanan pada kegiatan pasca. Mudah-mudahan aparat kepolisian beserta aparat yang lainnya, ada TNI, ada Pemda, bahu-membahu. Mudah-mudahan pelaksanaan pasca di tanah air dapat berjalan damai dan hikmat. Ya. Itu saja rekan-rekan sekalian. Bagaimana? Itu sudah standar, ya. Pengamanan dari gereja sebelum dilakukan kegiatan gereja pasti akan dilakukan sterilisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pintu-pintu masuk gereja tentunya diamankan oleh petugas bersama-sama dengan
petugas gereja melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa. Itu standar dan itu akan dilakukan. Itu menjadi bagian bagaimana kegiatan di gereja nanti dapat berjalan dengan damai dan dengan hikmat. Ya, rekan-rekan sekalian. Di Jakarta mereka ada 2 fitur baru tuh Pak. Ya. Mereka di Glab Ya. 12.7 fitur baru siapa? Ya, nanti kita update lagi. Yang jelas sudah Atau di mana, 7, Pak? ya, sudah 7 dan akan dikembangkan terus. Jakarta dan sekitarnya. Jakarta sekitarnya di mana Pak sekitarnya Pak? Sekitarnya. Kapan Ya. Pak? Iya. Dua orang. Iya. Orang itu hari ini ditangkap. Iya. Jaringannya sampai Pak. Ya. Jaringannya sampai Pak. Ini belum diketahui di Jakarta, ini jaringan mana, masih didalami oleh Densus. Nanti apabila sudah tuntas tugas Densus, rekan-rekan akan tahu ini jaringan mana dan jaringan Kita ya. itu Jabodetabek ya Pak? Ya. Satu persoalan yang kelompok Pilar Mutiara ini Pak. Ini sudah sejak kapan sih mereka dibentuknya dan cara perekrutan anggota itu Itu seperti kan sudah lama, sejak Ustaz Basir, ya toh, sejak tahun 2015 dan sebelumnya itu sudah ada, ya toh, film Mutiara ini yang sekarang menjadi perhatian kita bersama aktivitasnya di Makassar. Itu cukup lama. Bang rekrutan itu gimana Pak? Kenapa? Rekrutan mereka Rekrutan jelas Pilar Mutiara. klaster terdekat itu dari keluarga biasanya. Bapaknya masuk, mengikuti, istrinya diajak. Bapak ibu udah bawa, dia akan bawa anaknya terdekat saja, terdekat yang akan dia bawa. Itu menjadi bagian yang termudah bagaimana bisa mempengaruhi orang-orang tertentu dengan paham-paham seperti ini. Ya, oke, makasih. Kami